Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi nih, saya akan menyampaikan materi saya yang ketiga di YouTube channel ini. Materi saya ini saya beri judul dengan tes cepat molekuler atau yang biasa kita kenal dengan sebutan atau singkatan TCM, tuberkulosis. Nah, terutama nanti saya akan sedikit bahas tentang TCM TB untuk mendeteksi adanya kemungkinan terjadi resistensi terhadap obat TB yaitu rifampicin yang menyebabkan terjadinya MDR atau multi drug resistant TB. Overview bagaimana kondisi tuberkulosis di Indonesia. Sebenarnya Indonesia merupakan salah satu negara ya penyumbang kasus TB yang sangat tinggi di dunia. Saat ini mungkin berada di posisi kedua atau ketiga. Nah, di Indonesia tidak hanya tinggi kasus TB biasa, tapi juga ada kasus TB yang resisten terhadap obat TB, terutama obat TB rifampicin, yang dikenal dengan istilah MDR TB atau multi drug resistant TB. Sehingga pasien dengan TB yang resisten rifampicin ini tidak bisa lagi diobati dengan terapi TB atau OAT yang biasa. Dia memerlukan terapi TB yang lain. Untuk estimasi jumlah kasus TB ya atau insiden TB di Indonesia ini pada tahun 2017 hampir di seluruh Indonesia. Warna yang gelap ini menunjukkan bahwa insiden TB itu tinggi. Untuk prinsip pemeriksaan TCM TB ini saya sebut expert atau gene expert karena TCM TB yang digunakan di hampir seluruh vaskes pemerintah di Indonesia ini menggunakan TCM TB dari gene expert. Prinsipnya ini ada tiga. Yang pertama adalah mendeteksi adanya DNA MTB. Kenapa yang deteksi DNA? Karena prinsip dari TCM TB ini adalah prinsip PCR, khususnya real time PCR. Kalau teman-teman ingin mempelajari tentang PCR, dapat melihat video saya sebelumnya ya tentang basic PCR for diagnosis. Nah, dideteksi DNA MTB kompleks. Selain itu juga dapat mendeteksi adanya MTB yang resisten rifampicin. Yang kedua adalah mendeteksi keberadaan gen RPOB. Apa itu gen RPOB? Nanti lebih detail di slide-slide selanjutnya. Gen RPOB adalah gen yang bertanggung jawab pada timbulnya sifat resistensi MTB terhadap obat TB, terutama rifampicin. Yang ketiga adalah TCM gene expert MTB ini digunakan untuk pemeriksaan spesimen sputum pasien yang secara klinis didiagnosis tersangka TB. Jadi awalnya dulu TCM TB gene expert ini diciptakan, yaitu Katrik itu sebenarnya khusus untuk diagnosis sampel yang kemungkinan terjadi resistensi rifampicin, yaitu pada pasien-pasien kemungkinan MDR TB. Tetapi kesini-sininya diagnosis TB menggunakan TCM TB ini bukan hanya untuk sampel dengan kemungkinan terjadi resistensi TB, tapi juga untuk seluruh diagnosis TB ya di awal pemeriksaan. Nah, ada beberapa keuntungan dan kerugian dari penggunaan TCM TB gene expert. Keuntungannya dulu ya. Keuntungannya adalah yang pertama dapat mendeteksi TB, juga sekaligus mendeteksi kemungkinan terjadi resistensi terhadap obat TB rifampicin at the same time atau dalam waktu yang bersamaan, jadi sekali jalan gitu ya. Kemudian rapid sudah pasti cepat ya, tidak seperti pemeriksaan tradisional secara mikroskopis untuk basetan asam karena dia agak ribet dan tidak bisa cepat. Kalau dengan TCM TB lebih rapid atau lebih cepat. Nah, sensitivitas sudah pasti bagus ya, dengan spesifisitas yang tinggi juga. Kenapa? Karena kan yang dideteksi adalah DNA-nya. Jadi dia spesifik. Kemudian tidak memerlukan peralatan-peralatan biosafety yang ribet ya, seperti pada pemeriksaan mikroskopis BTA atau pada kultur. Jadi dia tidak perlu menggunakan biosafety kabinet, cukup ada ruangan khusus, kemudian suhunya bagus, kemudian petugas juga menggunakan APD yang memadai. Kemudian selain itu juga kelebihannya, selain dia mendeteksi MTB paru, juga dapat mendeteksi MTB ekstra paru yang tidak bisa dilakukan dengan menggunakan pemeriksaan BTA. Kemudian juga bagusnya lagi dapat sekaligus mendeteksi adanya
kemungkinan infeksi HIV pada pasiennya. Karena sekarang programnya adalah kolaborasi TB dan HIV. Nah, kemudian kekurangan, ya, walaupun alat TCM-TB ini canggih ya, keren gitu, tapi tetap saja memiliki banyak kekurangan juga. Kekurangannya adalah otomatis listriknya harus stabil ya, karena dia membutuhkan listrik. Kemudian dia juga alat ini tidak bisa nih, atau tidak tahan panas ya, jadi labnya harus wajib punya pendingin udara ya. Kemudian cartridge-nya juga nanti harus disimpan pada suhu sejuk kurang dari 28 derajat Celcius. Dan dimonitor karena dia tidak bisa bertahan terlalu lama ya kalau sudah dibuka. Kemudian juga selain alat TCM-TB juga harus ada alat lainnya, perangkat lain di sebelahnya, yaitu desktop atau laptop, karena nanti untuk memantau terjadinya proses amplifikasi pada alat TCM. Kemudian selanjutnya TCM ini hanya bisa untuk diagnosa awal. Kalau sudah pasiennya teridentifikasi menderita TB, kan ada pemeriksaan lagi ulangan pada pengobatan bulan kedua, bulan kelima, dan keenam. Ini sudah tidak bisa lagi menggunakan TCM-TB karena tidak bisa digunakan untuk monitor. Untuk pemeriksaan selanjutnya masih tetap menggunakan pemeriksaan BTA. Dan kemudian alatnya juga walaupun canggih harus tetap dicek ya kebenarannya, akurasinya, yaitu dengan melakukan maintenance dan kalibrasi alat TCM-TB ini setiap tahun. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke tata cara penata laksanaan pemeriksaan TCM-TB Gene Expert, kita lihat dulu nih complete genome dari MTB. Ini saya sadur dari tulisannya textbook ya, ini dari Sipol tahun 1998. Nah, di sini dilihat complete genome dari MTB ini memiliki panjang 4.400 sekian ribu ya base pair. Ini adalah ukuran dari si complete genome dari MTB. Nah, sekarang kita lihat ada gambar macam ya. Di sini dapat dilihat jenis-jenis gennya. Ini di sebelah kanan atas ya, arah jarum jam 2. Ini ada gen RPOB. Gen RPOB inilah yang nanti akan menjadi hotspot region alat TCM-TB ini, menjadi gen target dalam mendeteksi adanya kemungkinan terjadi resistensi terhadap OAT, terutama rifampicin. Ini saya sadur dari tulisannya si Farhad dan kawan-kawan tahun 2013. Nah, kemudian saya tarik nih, saya luruskan genomnya tadi, terutama yang gen RPOB. Mana sih gennya? Ini gennya ya. RPOB-nya itu tersusun dari ada gen RPOB F1 dengan panjang 24 base pair, kemudian ada tracer 4 base pair, kemudian RPOB yang F2-nya 24 base pair, kemudian ada tracernya 18 base pair, kemudian di sini yang warna abu-abu ada RPOB core atau inti RPOB-nya, panjangnya ada 81 base pair, kemudian ada trace 17 base pair, dan ada RPOB-R 24 base pair. Nah, panjang gen RPOB sendiri dari RPOB F1 sampai RPOB-R ini panjangnya adalah 192 base pair atau 192 pasang basa. Nah, kemudian saya highlight yang si RPOB core yang memiliki panjang 81 base pair, ini adalah hotspot region. Kenapa disebut hotspot region? Karena dari penelitian-penelitian sebelumnya mengatakan bahwa lebih dari 95% resistensi rifampicin ini terjadi karena adanya mutasi pada hotspot region ini nih, pada RPOB core dengan panjang 81 base pair. Kemudian pada gambar di bawah ini saya perjelas lagi ya dengan menampilkan pasangan-pasangan basa nukleotidanya ya, mulai dari basa guanin di basa ke-507 dan terakhir di basa sitosin ya, C pada basa ke-533. Nah, di sini ada warna-warni nih, tulisannya prop A sampai prop E. Nah, prop A sampai prop E, yaitu 5 prop inilah yang digunakan oleh produsennya si alat TCM Gene Expert ini untuk membuat pelacak atau prop yang digunakan nanti dalam deteksi MTB. Ya, ada 5 ya propnya, mulai dari prop A ini mulai dari kodon ke 507 sampai 511. Dan prop E ini di kodon terakhir ya, dari 529 sampai 533. Teman-teman kalau belajar tentang biologi sel molekuler tentu mengetahui ya adanya bahasa kodon atau bahasa lainnya itu triple nucleotide
yaitu 3 basa nukleotid yang menyandi terbentuknya asam amino. Ya, misalnya triple nukleotid atau kodonnya itu AUG, yaitu start codon, adenin, timin, dan guanin ya. Itu AUG yang menyandi asam amino metionin. Itu ya kodonnya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, bagaimana sih terjadinya mekanisme molekuler resistensi terhadap rifampicin ini? Kenapa OAT yang terjadi di resistensi hanya rifampicin sebenarnya? Sementara kan obat anti TB bukan hanya rifampicin kan, ada isoniazid dan lain. Tetapi yang menjadi target deteksi terjadinya resistensi OAT di dalam TCM/TB gene expert adalah rifampicin. Karena tadi sudah disebutkan ya bahwa hampir 95%, lebih dari 90% resistensi mutasi genetik pada sekuen gen MTB itu menyebabkan terjadinya resistensi terhadap rifampicin. Ini kita lihat ya pada kalimat pertama. Kenapa terjadi mekanisme resistensi? Yang pertama adalah karena terjadinya mutasi pada gen RPOB tadi ya, di mana gen RPOB ini fungsinya adalah menyandi beta subunit RNA polymerase. Apa itu RNA polymerase? RNA polymerase adalah enzim yang berperan pada proses transkripsi ya. Kalau dalam dogma sentral kan ada replikasi, transkripsi, translasi. Nah, RNA polymerase ini enzim berperan dalam proses transkripsi. Transkripsi adalah proses perubahan DNA menjadi RNA. Ya, makanya ketika terjadi mutasi pada gen RPOB, sehingga RNA polymerase yang dibentuk atau dihasilkan oleh RPOB ini tidak dikenali lagi oleh si obat rifampicin, karena kan si obat rifampicin ini adalah obat yang digunakan untuk merusak atau menghancurkan RNA polymerase dari MTB. Nah, kalau sudah terjadi mutasi genetik pada gen RPOB, RNA polymerase yang dibentuk sudah tidak sama lagi. Akhirnya si rifampicin ini dia sudah tidak bisa mengenali. Akhirnya gagallah pengobatan pada pasien yang MTB, terjadilah resistensi terhadap rifampicin. Itu ya mekanismenya. Yang kedua dikatakan adalah bahwa ternyata setelah pada penelitian-penelitian sebelumnya bahwa 95% resisten rifampicin ini disebabkan oleh mutasi pada gen RPOB. Dan hanya sebagian kecil saja nih di luar gen RPOB tersebut, 5%. Ya, yang terakhir adalah lebih dari 50% mutasi pada gen RPOB terletak di 81 pasang basa, yaitu hotspot region tadi kan. Gen RPOB kan banyak tuh, mulai dari RPOB F1 sampai RPOB R sepanjang 192 base pair. Tetapi pada penelitian sebelumnya mengatakan mutasinya itu hanya terjadi pada hotspot region, yaitu pada RPOB core atau RPOB inti yang memiliki panjang 81 base pair, di mana kodonnya dimulai dari basa 507 sampai ke 533. Inilah yang menjadi dasar pembuat alat TCM/TB itu membuat pelacak atau probe yang digunakan untuk deteksi MTB di alat TCM/TB gene expert. Oke, kita langsung masuk ke TCM/TB dengan gene expert ya. Bagaimana sih prinsipnya? Yang pertama adalah tekniknya real time, terutama real time PCR ya. Karena prinsip dari TCM ini adalah PCR. Teman-teman bisa nih lihat lagi video saya sebelumnya tentang PCR itu apa sih ya. Kemudian kelebihannya juga ini tanpa perpindahan cairan antara cartridge dan instrumennya ini closed system ya. Jadi alatnya TCM/TB gene expert, cartridge-nya pun harus cartridge TCM/TB gene expert. Kalau pakai yang lain ya nggak bisa. Kemudian karena yang deteksi adalah DNA, otomatis kan bakterinya, dinding sel bakteri harus dilisiskan dulu karena sampelnya kan sputum, ada bakterinya yaitu MTB. Nah, yang mau dideteksikan DNA-nya. DNA itu ada di mana? Ada di dalam selnya bakteri. Nah, bagaimana caranya si DNA ini bisa terdeteksi? Dinding sel bakterinya dilisiskan dulu atau dihancurkan dulu. Nah, mekanismenya di TCM gene expert ini, dinding sel bakteri itu dilisiskan atau dihancurkan dengan menggunakan teknologi ultrasonic horn ya. Kemudian juga ini bagusnya lagi bahwa sistem internal control atau SPC dari untuk kontrol ya, baik dia negatif atau positif atau MOC, itu sudah terintegrasi semua dalam satu cartridge. Jadi tidak perlu lagi penambahan kontrol dari bahan lain. Nah, kemudian reduksi data dan interpretasi hasil otomatis nih. Jadi kita tidak perlu susah-susah lagi ini kalau hasilnya begini interpretasinya apa ya. Jadi dengan
alat TCM-TB ini dia sudah langsung alat itu membaca atau menginterpretasikan. Hasilnya begini berarti dia MTB atau dengan resistensi TB atau dia tidak terdeteksi dan lain sebagainya, itu sudah otomatis. Oke, ini untuk deteksi mutasi pada gen RPOB ya. Tadi saya sudah tampilkan juga RPOB itu yang menjadi target adalah hotspot regionnya pada RPOB core atau RPOB inti dengan panjang 81 base pair. Nah, si produsen dari TCM-TB Gene Expert ini membuat prop atau pelacak yang dilabeli warna yang berbeda. Ya, ada 5 propnya, itu prop A sampai prop E ya. Ini diambil dari atau dibuat dari hotspot region tadi RPOB core dengan panjang 81 base pair. Di mana 5 prop tadi berikatan dengan wild type, dia tidak berikatan dengan DNA mutan ya. Kemudian ada menggunakan satu prop juga untuk SPC, jadi di dalam kategori itu sudah ada satu prop juga untuk kontrol ya, kontrol internal, yaitu dari Bacillus goldbergi, dan prop-propnya sudah dilabeli dengan dye atau pewarna, jadi dia berpendar nanti. Nah, untuk prop dari TCM Gene Expert ini sebenarnya banyak macam ya prop. Ada Tagman prop, ada molecular beacon, kemudian ada juga yang lebih sederhana yaitu cyber green, itu bisa dilihat di materi saya sebelumnya. Tapi di TCM-TB Gene Expert ini menggunakan jenis prop yang molecular beacon. Jadi modelnya seperti ini nih. Jadi kalau dia komplement atau sampelnya mengandung MTB ya, memang positif, nanti si propnya ini dia akan nempel nih atau komplementer dengan DNA dari targetnya dalam sampel. Kalau dia sudah komplementer, nanti dia berikatan membentuk DNA baru, si warna yang dilabeli pada prop molecular beacon ini akan terlepas sehingga terjadilah fluoresensi. Ini pada kasus sampel yang memang mengandung MTB. Tapi kalau sampelnya tidak mengandung MTB, ya si propnya tidak akan nempel karena dia tidak komplement, sehingga tidak terjadi perpendaran warna atau fluoresensi. Nah, bagaimana prosedur pemeriksaannya? Ini simple ya, tapi perlu diperhatikan itu adalah pada tahap pre-analitik ini sangat perlu diperhatikan karena kita sudah tahu bersama bahwa tahap pre-analitik menyumbang sangat besar terjadinya kesalahan hasil uji karena tidak teliti atau tidak tepat menangani sampel. Jadi sudah sangat harus diperhatikan. Yaitu kita harus bisa menjelaskan kepada pasien cara membuka dan menutup pos sputum. Ya, kemudian otomatis spot sputumnya harus disposable. Kemudian juga bagaimana kita mengupayakan si pasien ini dapat mengeluarkan sputum itu yang berkualitas ya. Berkualitas sudah tahu pasti ya, yang purulent gitu maksudnya. Dan tidak terkontaminasi dengan wadah. Jadi wadahnya itu memang harus disposable, kemudian menghindari wadah yang mengandung bahan yang dapat merusak DNA terutama karena sampel kita kan targetnya kan DNA. Jadi kita harus hindari wadah kita itu terkontaminasi dengan bahan-bahan yang mengandung DNase atau RNase yang dapat merusak DNA atau RNA dari sampel kita. Kemudian volume sputum ini sebenarnya nggak perlu terlalu banyak ya, cukup 1 ml itu sudah cukup, tapi dia tidak boleh ada bahan makanan, jadi yang bisa kemungkinan mempengaruhi hasil uji. Dan sampel juga kalau tidak langsung diperiksa jangan dibiarkan pada suhu kamar ya, harus disimpan pada suhu dingin ya. 4 derajat Celcius ini dapat bertahan selama 4 sampai 10 hari. Nah, ini adalah gambaran dari packaging si TCM-TB Gene Expert. Ini ada kitnya, kemudian ini adalah pouch untuk menyimpan sampel reagen. Sampel reagen ini mengandung bahan yang digunakan untuk melisiskan dinding sel MTB. Kemudian ada pipette disposable, kemudian ada cartridge. Cartridge TCM-TB ini sudah mengandung prop ya, ada 5 prop tadi, juga ada SPC-nya, kemudian ada CD. Kemudian juga perlu perhatian untuk terkait sampel dan kit reagen. Ini kita harus menyimpan kit TCM Gene Expert ini pada suhu sejuk ya. Kemudian cartridge ini dapat bertahan sampai 2 minggu kalau dia suhunya tepat. Dan si TCM-TB Gene Expert ini sebenarnya belum pernah diuji pada sampel selain sputum. Jadi sampai saat ini sampelnya itu masih menggunakan sampel sputum. Itu prosedur analitik ya.
Prosedur umumnya itu gampang ya sebenarnya. Jadi kita menyiapkan sampel reagen yang mengandung bahan untuk melisis dinding sel bakteri dan sputum. Kemudian ini dicampur sampel dan reagen ini, kemudian diambil dengan pipet, disposable, dimasukkan ke dalam cartridge, baru dibaca pada mesin TCM-TB Gene Expert dengan prinsip real time PCR. Kita lagi ini ya, jadi kita buka tutup dulu, buka tutup si reagen, baru kita tambahkan ke dalam sampel sputum dengan perbandingan 2:1, kemudian dikocok kuat ya, atau bisa dengan bantuan vortex. Ini fungsinya adalah agar membantu proses pelisisan dinding sel bakteri itu keluar dengan cepat, sehingga yang tertinggal adalah DNA-nya. Kemudian baru kita siapkan cartridge-nya dibuka, kemudian dengan pipet disposable diambil campuran tadi sebanyak 2 ml, masukkan ke dalam cartridge-nya ditutup kembali, baru dimasukkan ke dalam alat TCM TB Gene Expert ya. Tinggal kita lihat hasilnya pada desktop atau laptop yang tersambung dengan alat TCM-nya. Itu untuk sampel yang sputum. Bagaimana kalau sampelnya sputum yang diinduksi? Misalnya pasiennya tidak bisa mengeluarkan sputum. Caranya sebenarnya sama saja ya, cuman dia membutuhkan sampel yang lebih sedikit. Jadi sputum yang diinduksi tadi diputar dulu, sehingga sedimennya diambil sebanyak 0,5 ml, dicampurkan dengan reagen sebanyak 1,5 ml. Kemudian dikocok kuat atau bisa dengan vortex, baru dipindahkan ke dalam cartridge TCM-TB sebanyak 2 ml, tutup, baru masukkan lagi ke alat TCM-TB. Sama ya prinsipnya. Nah, untuk kontrol, ini kontrolnya penting sekali nih. Jadi sebenarnya semua pemeriksaan itu wajib menyertakan kontrol ya, tidak hanya TCM-TB. Wajib. Kenapa? Fungsinya kontrol. Fungsinya kontrol ini untuk mengetahui apakah cara kerja kita sudah benar, ya, metode kerja kita sudah benar, dan lain sebagainya. Karena kontrol selain kontrol umum ya, misalnya mock untuk real time PCR, bisa juga menggunakan kontrol internal baik positif maupun negatif. Nah, untuk kontrol positif di metode TCM-TB Gene Expert ini menggunakan organisme dengan nomor ATCC 27290. Ini diambil dari BCG Copenhagen ya. Sedangkan kontrol negatifnya eksternalnya digunakan dari genus Mycobacterium tetap ya, tapi beda spesies, yaitu dari spesies Avium, Intracellular, Xenopi, dan Kansasi. Untuk post analitik ini ke interpretasi. Saya jelaskan algoritmanya ini dengan melihat prop. Tadi kan ada prop ya yang kita lihat di laptop atau komputer yang terhubung dengan alat TCM, kita lihat propnya. Nah, kalau prop kontrolnya itu gagal, misalnya tidak terjadi amplifikasi ya, terutama pada kontrol positif, ini sudah dikatakan gagal ya, tesnya terhenti, no result. Tetapi apabila propnya ini terjadi amplifikasi, prop kontrol ya, terutama untuk kontrol positif. Nah, kita lihat lagi. Tadi kan ada 5 jenis prop kan yang berbeda-beda warna. Kita lihat yang sebelah kiri. Jika apabila prop yang positif itu lebih dari 2 prop, bisa 2, bisa 3 sampai 5 prop yang positif ya. Dengan delta CT-nya itu kurang dari 2 antara kedua prop, maksudnya perbedaannya. Ini kemungkinan ada 2. Nah, kemungkinan pertama adalah jika 5-5-nya nih prop ini terjadi amplifikasi dan perbedaan nilai CT itu kurang dari 4. Nah, oke, sebelumnya nilai CT mungkin udah tahu ya, atau belum tahu. Kalau belum tahu bisa lihat pada video saya sebelumnya. CT sendiri adalah singkatan dari cycle threshold. Maksudnya adalah jumlah siklus amplifikasi pada real time PCR kapan terjadinya amplifikasi pertama kali, di siklus keberapa. PCR kan ada siklus tuh, sekitar 30 sampai 40 siklus. Nah, terjadi amplifikasi ini bisa pada siklus mana saja. Nah, amplifikasi terjadi pertama kali itu dilihat di siklus yang keberapa, atau nilai CT keberapa, itu bisa dilihat di kurva amplifikasi ya pada desktop yang terhubung dengan TCM. Nah, kita lanjut lagi. Jika semua prop terdeteksi, misalnya pada 5 prop terjadi amplifikasi, dilihat dari kurva ya, dengan perbedaan nilai CT kurang dari 4, ini bisa kita interpretasikan adalah MTB-nya terdeteksi, tetapi dia tidak resisten terhadap glycogen. Itu opsi yang pertama. Kalau opsi yang kedua, jika nggak semua propnya yang 5 itu terjadi amplifikasi, ada satu yang tidak terjadi amplifikasi, misalnya hanya 4 prop yang teramplifikasi,
dengan perbedaan nilai CT masing-masing prop itu lebih dari 4, ini bisa kita interpretasikan sebagai MTB-nya terdeteksi, resisten rifampicin juga terdeteksi, gitu ya. Itu kalau yang sebelah kiri. Kita ke yang sebelah kanan sekarang. Tadi kan jika lebih dari 2 yang positif ya 2-5. Kalau kurang dari 2, bisa 1 atau 2 saja yang terjadi amplifikasi dari 5 prop ini. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kita lakukan dengan melihat SPC-nya atau amplifikasi pada kontrolnya ya, kontrol internalnya. Kalau kontrol internalnya ini benar, maksudnya terjadi amplifikasi, berarti memang dia tidak ada MTB, tidak terdeteksi MTB-nya, walaupun tadi ada 1 atau 2 prop yang positif. Nah, kemudian opsi kedua, apabila SPC-nya ini tidak terjadi amplifikasi, padahal kan ada kontrol positif nih, berarti salah. Berarti pemeriksaannya invalid dan bisa diulangi. Tapi teman-teman atau rekan-rekan tidak perlu khawatir dalam TCM-TB seperti yang saya bahas pada slide sebelumnya. Interpretasi ini sudah dilakukan otomatis oleh alat ya. Tetapi sebagai seorang praktisi lab, sebagai seorang ATLM yang baik, kita wajib tahu ya prinsipnya. Sehingga kalau ada yang nanya, misalnya dokternya nanya ini kenapa, kita bisa menjelaskan dengan baik. Hasil pemeriksaan yang bisa dibaca oleh alat TCM-TB ini macam-macam. Pertama adalah MTB tidak terdeteksi, berarti tidak ada DNA MTB ya. Yang kedua, MTB terdeteksi. Nah, kita juga bisa menentukan nih, apakah infeksinya itu berat, sedang, atau ringan, atau sangat ringan. Caranya adalah dengan melihat nilai CT. Nah, kalau nilai CT-nya kurang dari 16, ini berarti infeksinya tinggi atau berat. Kalau 16-22 itu sedang, 22-28 itu ringan, dan lebih dari 28 itu sangat ringan. Oke, kita lanjut ya. Untuk MTB yang terdeteksi, ini bisa high, bisa medium, bisa low, bisa very low. Ini tergantung dari nilai CT yang terbentuk. Dan tidak terdeteksi resistensi rifampicin. Ya, selanjutnya kemungkinan hasil berikutnya ada MTB-nya terdeteksi, bisa high, medium, low, very low. Juga terdeteksi resistensi rifampicin-nya, seperti pada algoritma tadi ya. Kemudian kemungkinan hasil berikutnya adalah MTB-nya terdeteksi tetapi sangat rendah ya, berarti nilai CT-nya tuh tinggi. Juga resistensi terhadap rifampicin-nya indeterminat. Nanti kita lihat penjelasannya ini bagaimana ya. Selanjutnya hasil bisa invalid. Ini kemungkinan internal kontrolnya gagal ya. Kemudian error. Kenapa error? Proses bermasalah. Umumnya disebabkan saat proses awal persiapan sampel. Mungkin proses pengolahan yang nggak tepat, pengocokan dengan sampel reagennya nggak lama, sehingga tidak lisis selnya, dan lain-lain. Yang terakhir adalah no result. No result ini misalnya, nah di sini, yang pertama adalah MTB-nya terdeteksi, resistensi rifampicin-nya juga terdeteksi. Ini maksudnya adalah ya ada DNA-nya, karena kan dia terdeteksi ya. Yang kedua juga terjadi mutasi gen RPOB-nya. Kemungkinan besar resisten terhadap rifampicin. Bagaimana tindak lanjutnya? Ternyata adalah lanjutkan sesuai dengan alur diagnosis TB resisten obat. Kemudian yang kedua adalah MTB-nya terdeteksi, tetapi resistensi rifampicin-nya tidak terdeteksi. Ini interpretasinya adalah DNA TB-nya ada, MTB-nya ada, tetapi tidak terjadi mutasi gen RPOB. Ya. Tindak lanjutnya adalah lanjutkan sesuai dengan alur diagnosis TB. Ini adalah MTB-nya terdeteksi, tetapi resistensi rifampicin-nya indeterminat. Ini maksudnya adalah DNA MTB-nya ada, tetapi mutasi gennya ini tidak bisa ditentukan karena sinyal prop-nya ini tidak cukup terdeteksi. Sehingga tindak lanjutnya kita ulangi saja ya pemeriksaannya dengan menggunakan sampel baru. Otomatis sampelnya diusahakan kualitasnya baik. Kemudian hasil berikutnya adalah MTB not detected atau tidak deteksi ya. Interpretasinya yang memang DNA-nya tidak ada, sampelnya tidak mengandung MTB. Tindak lanjutnya adalah lanjutkan sesuai alur diagnosis TB. Kalau dia negatif, diapain pasiennya? Mungkin kembali ke dokternya atau bagaimana ya? Kalau hasil invalid, interpretasinya adalah keberadaan DNA MTB-nya tidak dapat ditentukan karena kurva SPC atau internal kontrol internalnya tidak menunjukkan kenaikan jumlah amplikon, proses sampel tidak benar, dan reaksi PCR terhambat. Tindak lanjutnya ya ulangi aja pemeriksaannya. Pastikan bahan atau wadah dari sampel itu bebas bahan-bahan yang menghambat
atau merusak DNA. Error. Interpretasinya adalah keberadaan DNA MTB tidak dapat ditentukan karena SPC-nya atau quality control internalnya gagal karena kesalahan sistem. Ulangi pemeriksaan saja ya. Kemudian no result, ini mungkin karena mati lampu tiba-tiba atau dan lain-lainnya. Tapi juga bisa mengindikasikan bahwa DNA-nya memang tidak ada. Ya, dilakukan pemeriksaan ulang dengan menggunakan cartridge baru. Oke rekan-rekan, ini beberapa referensi yang saya gunakan untuk materi saya ini. Teman-teman juga bisa lihat langsung ke materi-materi ini untuk lebih jelasnya lagi. Kemudian rekan-rekan juga jika ada yang ingin ditanyakan bisa tulis di kolom komentar atau bisa email ke email saya, nanti saya cantumkan di kolom deskripsi. Terima kasih, semoga kita ketemu lagi di video saya selanjutnya. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.